Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan memulai praktikum untuk mata kuliah praktikum Internet of Things. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Untuk alat dan bahan ada kabel jumper, kemudian ada sensor DHT11, ada ESP8266, dan ada modul board Arduino. Selanjutnya, pasang modul ESP8266 pada modul board Arduino. Kemudian, pasangkan konektor menggunakan kabel jumper, lalu koneksikan channel 4 atau sensor output pada DHT11 dengan pin B5. Lalu hubungkan board Arduino yang sudah kita pasang modulnya kepada PC atau laptop. Kemudian selanjutnya setelah semua modul telah terpasang pada board Arduino, selanjutnya kita install CH34X. Gunanya CH34X ini dia untuk menginstal driver agar port pada board Arduino terbaca oleh komputer kita. Jika sudah diinstal, bisa dilihat di diskusi, kemudian manage, device manager, dan kita lihat bagian port. Nah, port USB serial ini yang nanti kita akan gunakan pada konfigurasi di Arduino-nya, menggunakan serial COM4. Jika sudah, buka browser, kemudian ketikkan thingspeak.com. Nah, nantinya kita akan melakukan monitoring menggunakan interface thingspeak.com. Langkah pertama kita login dulu. Jika belum punya akunnya, silakan buat saja. Jika sudah, tinggal login saja. Nah, berikut tampilan setelah kita login. Kemudian di sini ada channel, ketik My Channel. Di My Channel ini kita buat channel baru untuk melihat interface dari monitoring yang akan kita lakukan. Buat channel baru, untuk namanya kita bisa monitoring kelembaban suhu, deskripsinya menggunakan sensor DHT11. Nah, untuk file 1 dan file 2-nya kita isi pertama itu suhu, yang kedua itu kelembaban. Kemudian kita save channel. Nah, ini tampilan jika kita sudah mendapatkan channel baru. Di sini ada dua grafik. Grafik pertama itu suhunya, yang kedua itu kelembaban. Nantinya kita akan memonitoring menggunakan interface ThingsPeak pada di sini. Kemudian setelah itu kita ke API case. Nah, itu ada kunci, di mana kunci nantinya itu kita akan gunakan untuk konfigurasi di software Arduino Uno-nya. Maka selanjutnya kita buka Arduino. Sebelum kita lakukan konfigurasi dan pemrograman bahasa Arduino, kita buka toolsnya dulu. Kemudian kita setting boardnya itu menggunakan Node MCU 1.0 dengan ESP-nya itu dia 8266 dan pilih yang Node MCU 1.0. Kemudian kita pilih portnya, karena tadi kita menginstalnya itu di COM4, kita pilih yang COM4. Jika sudah, kita bisa ketikkan program yang sudah ada pada modul. Untuk membersihkan waktu, mungkin kita buka yang sudah ada saja. Nah, ini bahasa pemrograman Arduino. Setelah kita sudah selesai memprogramnya, kemudian kita note bagian sininya itu dengan mengganti APK-nya yang tadi kita dapatkan di browsernya. Nah, kita copy pastekan saja. Nah, kemudian perlu di note juga di sini SSID-nya kita ganti dengan SSID WiFi yang kita gunakan. Contohnya seperti ini.
Kita gunakan SSID yang Z2 ini, kemudian passwordnya juga kita harus isikan. Jadi yang konfigurasi yang paling penting selain kita memprogram si Arduino-nya menggunakan bahasa Arduino, kita juga perlu men-setting konfigurasi API case dan SSID beserta passwordnya. Gunanya untuk meredirect agar si program dapat terbaca di thingspeak.com-nya. Jika dirasa sudah sesuai dengan modul, kita verify saja. Jika dirasa sudah dan tidak ada codingan yang salah, kita bisa lanjut untuk menguploadnya agar si program pada Arduino bisa dijalankan dan nantinya dapat terbaca di interface thingspeak.com. Gunanya untuk mengupload program dari Arduino agar terbaca oleh ThinkSpeak-nya. Nah, nantinya kita akan lakukan monitoring menggunakan interface dari thingspeak.com. Sedang proses uploading, kemungkinan berhasil. Nah, jika sudah selesai uploading, sebelum kita melakukan monitoring menggunakan interface thingspeak.com, kita lihat dulu pada tools, kemudian kita lihat serial monitornya. Karena tadi kita ubah menggunakan COM3, kita melakukan serial monitor pada COM3 juga. Nah, ininya kita bisa sesuaikan dengan codingan yang telah kita buat menggunakan 115. Jika hasilnya seperti ini, maka untuk monitoring suhu kelembaban berhasil dilakukan. Program ini dia akan melakukan sensor untuk suhu kelembaban ini setiap 15 detik sekali. Jika dirasa di serial monitor berhasil, kemudian kita lakukan monitoring suhu kelembaban menggunakan interface dari thingspeak.com. Kita buka kembali browsernya, kemudian kita ke private view. Nah, kemudian hasilnya akan muncul. Grafik pertama itu untuk sensor suhu dan yang ke grafik kedua itu untuk kelembabannya. Dan dia akan merefresh setiap 15 detik sekali. Karena dia suhunya
stabil di 29, dia hasil monitoringnya itu flat. Dan untuk kelembabannya itu dia naik turun, bisa mencapai di atas 66 dan bisa di bawah dari 66. Nah, berikut hasil dari praktikum untuk modul telekomunikasi 1, yaitu IoT, di mana kita melakukan monitoring sensor menggunakan DHT11 untuk melakukan monitoring pada kelembaban suhu dan Nah, berikut hasil praktikum yang telah kita lakukan untuk praktikum telekomunikasi 1 untuk modul IoT, di mana kita telah melakukan monitoring untuk kelembaban suhu menggunakan Arduino dengan modul ESP8266 dan sensor DHT11.